Selamat datang di kelas basis data dasar. Pada video ini kita akan belajar mengenai pengenalan basis data. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya pengen tahu teman-teman sudah paham dulu mengenai basis data. Nah, bayangkan kalau misalnya di sebuah kantor, kita punya dokumen-dokumen yang sangat banyak. Contoh pada gambar ini banyak sekali dokumen yang disimpan ke dalam rak-rak, diurutkan berdasarkan nomor-nomor. Kemudian kalau kita melakukan pencarian, pasti kita membutuhkan waktu. Ini adalah penyimpanan berkas konvensional. Bayangkan kalau kita mau mencari dokumen atas permintaan pimpinan misalnya dalam waktu cepat, pasti tidak bisa. Karena apa? Karena kita membutuhkan waktu untuk mencari nomor berapa, kemudian dokumennya apa, baru kita buka-buka lagi, itu pun kalau ketemu ya, karena kita nggak bisa langsung pastikan ada atau tidak ada. Makanya kita membutuhkan sebuah alat yang dapat mencari dengan cepat. Ini adalah perbedaan arsip konvensional dengan basis data. Jadi kalau arsip konvensional, data-data disimpan dalam map ya, kemudian ditaruh di lemari ya, seperti ini. Nah, ini bisa mengakibatkan data itu bisa hilang, bisa rusak, dan tidak gampang untuk dicari. Sedangkan kalau kita simpan ke hard disk atau basis data, kita ada fitur ya pencarian dengan cepat ya. Kita cukup mengetik keyword apa yang mau kita cari langsung tampil. Dan data itu disimpan ke dalam hard disk ya. Jadi tidak mudah rusak, tapi kendalanya kalau hard disknya rusak itu jadi resiko besar juga. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana backup data seperti itu. Nah, basis data itu ya, kumpulan data yang saling berhubungan ya. Misalnya contoh ya, di dalam lemari ini kita punya data mata kuliah, kita punya data mahasiswa, kita punya data dosen, kita punya data nilai misalnya ya. Nah, disimpan ke dalam sebuah lemari ya, atau kalau kita sudah menggunakan basis data disimpan ke dalam sebuah hard disk ya. Jadi kumpulan beberapa dokumen ya. Kumpulan beberapa dokumen atau data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama-sama ya, sedemikian rupa, harusnya itu tanpa perulangan atau redundansi ya, untuk memenuhi kebutuhan ya, entah itu lembaga, perusahaan, atau yang lainnya. Kumpulan file, tabel, arsip yang saling berhubungan yang disimpan ke dalam media penyimpanan elektronis. Di sini kita sudah menggunakan media penyimpanan seperti hard disk ya, flash disk, dan yang lainnya. Atau sekarang yang lagi tren adalah penyimpanan cloud. Nah, ini ada beberapa komponen-komponen dari basis data itu sendiri ya. Pertama itu ada hardware ya. Jadi kalau tidak ada hardware itu kita tidak bisa menggunakan juga ya perangkat-perangkat keras yang kita butuhkan. Misalnya kalau kita menggunakan PC ada CPU, ada monitor ya supaya kita bisa melihat ya. Kemudian ada keyboard dan mouse untuk menginput ya. Kemudian sistem operasi ya. Jadi teman-teman ya harus paham juga ya, komputernya harus punya sistem operasi misalnya Windows, Debian, atau macOS ya. Kemudian ya database itu sendiri ya, karena ada beberapa juga jenis database, ada yang relasional, ada yang tidak relasional ya, atau NoSQL ya misalnya. Kemudian ada DBMS ya. Nah, ini nanti yang akan membantu kita untuk mengelola database itu sendiri ya. Ada beberapa contoh misalnya itu Microsoft SQL Server, kemudian MySQL, kemudian Postgre, kemudian DB2. Nanti kita akan belajar ya menggunakan MySQL. Kemudian user ya, user yang menggunakan database itu. User itu kita bisa set hak akses ya atau kemampuan dari user itu sendiri. Apakah dia bisa menghapus, apakah dia bisa melihat, apakah dia bisa mengubah ya dan lainnya ya. Kemudian yang terakhir ya aplikasi ya. Jadi kalau hanya ada database yang bisa dilihat dalam bentuk command prompt ya, nggak enak juga dilihat ya. Masa layar hitam terus. Itu nanti bisa dipercantik dengan sebuah aplikasi yang memanjakan user ya. Perlu teman-teman ketahui ya apa saja kegunaan dari basis data itu sendiri ya. Pertama itu adalah kecepatan dan kemudahan ya, speed. Nah, jadi eh, kalau misalnya contoh aja ya, kalau misalnya kita mau melakukan pencarian, kita cukup mengetik keyword yang akan kita cari kemudian search ya. Itu hanya dalam waktu dekat ya. Data-data yang kita cari sudah langsung tampil ya. Bandingkan kalau kita menggunakan arsip konvensional ya.
kita membutuhkan waktu ya. Kemudian efisiensi ruang penyimpanan atau space ya. Nah, kalau kita menggunakan arsip konvensional ya, itu data semakin banyak, kita membutuhkan rak yang semakin banyak juga. Kalau kita sudah menggunakan base data ya, kita cukup menyimpan data ke dalam hard disk ya. Hard disk ya tidak terlalu besar space-nya. Kemudian keakuratan ya. Jadi di sini kita bisa membatasi data itu tidak redundansi ya, tidak diulang. Kemudian pada saat kita simpan, kita bisa langsung batasi. Misalnya contoh, pada kolom ini hanya boleh angka atau pada kolom ini hanya boleh huruf ya. Dengan base data kita bisa buat seperti itu. Atau pada kolom ini tidak boleh kosong. Ya, itu sering dan biasa kita gunakan. Ya. Kemudian ketersediaannya. Jadi kalau kita sudah live kan ya, database kita letakkan ke share hosting misalnya atau di cloud. Nah kita bisa akses kapanpun dimanapun ya. Bandingkan dengan arsip konvensional ya, kita harus datang ke kantor untuk mengakses datanya. Itu pun kalau langsung ketemu ya, itu perbedaan yang sangat signifikan dengan basis data ya. Kemudian kelengkapannya, basis data karena kita simpan dengan akurat, jadi di basis data ini ya, kita mau cari data, mau hapus, mau rubah, itu fiturnya sudah lengkap semua ya. Kita tinggal pakai semua untuk memanajemen penyimpanan kita ya, data yang kita simpan ya. Yang tidak kalah penting adalah security ya, atau keamanan. Nah, kalau arsip konvensional, data kan disimpan dalam rak-rak ya. Kemudian itu bisa terjadi masalah ya. Bisa dicuri orang, kemudian bisa rusak karena terlalu lama ya. Itu kan kalau media yang kita gunakan kertas pasti bisa rusak ya dalam waktu yang lama. Kemudian kalau terjadi bencana ya yang mengakibatkan tempat penyimpanan kita roboh dan segala macam, itu juga bisa jadi ancaman juga ya, kalau arsip konvensional. Makanya kita menggunakan base data ya, kita simpan data kita itu di cloud ya, di hard disk ya. Kita juga bisa mengatur role yang bisa mengakses, membaca, menghapus, merubah. Jadi kita bisa ngatur semua ya sebagai database administrator, sehingga orang yang mengakses itu seperlunya saja. Jadi bisa saja kita set hanya bisa mengakses data ini ya. Jadi keamanannya sangat terjaga. Dan masalah-masalah tadi seperti gempa bumi misalnya, kemudian kehilangan, itu jauh-jauh sudah diminimalisir ya, seperti itu. Yang paling terakhir adalah kebersamaan pemakai ya. Jadi shareability. Kalau suatu data ya di Excel sekarang ya, kita punya Excel, nah yang bisa menggunakan di waktu yang sama satu orang. Nah, kalau orang lain mau mengupdate ya, nah dia harus tunggu dulu ya perubahan-perubahan dari pengguna sebelumnya, baru dia bisa melakukan update. Kalau enggak, nanti si A update, B update itu tidak saling sinkron. Itu kalau masih belum menggunakan database. Sedangkan kalau kita sudah menggunakan base data atau database, semua user ya dalam waktu yang sama itu bisa mengupdate, menambah ya, kemudian menghapus dan saling sinkron. Nah, itu perbedaannya. Nah, ini teman-teman perlu tahu ya hierarki dari sebuah data. Nah, pertama datum ya. Datum itu bagian terkecil dari sebuah data ya. Misalnya nama, NAMA. Nah, itu datum ya. Contohnya di sini A sampai Z, kemudian A kecil sampai Z, 1 sampai 9 dan lainnya ya. Itu adalah datum ya. Titik koma itu juga datum. Nah, kumpulan dari beberapa datum ini itu akan jadi sebuah data. Contohnya ARIF ya, ARIF. Nah, ini sudah sebuah data. Kemudian Bekasi ya, BEKSI.
Ya, ini adalah sebuah data juga. Nah, kemudian ada tahun ya. Ini 2009 ya, 2009. Kemudian data-data ini sebaiknya supaya lebih tertata itu disimpan ke dalam sebuah kolom ya atau field ya. Misalnya nama, ini ada Arif, kemudian alamat Jalan Bekasi, kemudian nomor telepon, kemudian disimpan nomor teleponnya. Nah, ini mulai dari sini kita sudah kebayang nih datanya nih karena udah dibuat dalam bentuk tabel. Oke. Nah, record itu adalah baris ya. Jadi ini adalah data pertama, data keduanya ini Rahmat Jalan Timur ya. Ini dimasukkan ke baris yang kedua. Nah, itu adalah record ya, baris ya. Kemudian kumpulan dari beberapa record ini ya, misalnya data mahasiswa, data guru SD. Nah, itu kan kumpulan dari beberapa record ya. Itu bisa disimpan ke dalam sebuah file ya. Misalnya kita simpan nama filenya data guru ya. Jadi record ya, semakin banyak itu kan kita simpan ya menjadi sebuah file ya. Kemudian kumpulan dari beberapa file seperti pengertiannya tadi yang kita bahas ya, ini menjadi sebuah basis data. Ini tadi datum adalah bagian dari data yang berupa angka dan huruf ya. Datum adalah bentuk tunggal dari sebuah data ya. Nah, data itu udah jamak ya teman-teman. Data, fakta mengenai objek, orang dan lain-lain ya. Data dinyatakan dengan nilai, angka, deretan karakter atau simbol. Transformasi data menjadi informasi ya. Pertama, data itu kan diinput ya, diinput ya. Misalnya diinput ke dalam Excel ya. Kemudian diolah ya. Ini adalah menggunakan CPU ya, misalnya diolah menggunakan Excel ya. Kemudian pada saat kita olah ya, itu juga harus kita simpan ke dalam media penyimpanan hard disk ya misalnya. Nah, kemudian data yang telah diolah tadi ya, data yang telah diolah tadi itu jadi output yang bisa kita lihat. Misalnya awalnya admin menginput semua data-data guru ya. Kemudian outputnya 10 guru terfavorit. Nah, itu adalah berupa output ya. Kita bisa lihat hubungan antara data, informasi, knowledge, dan decision ya dari gambar ini. Nah, data yang telah didapatkan tadi ya dari sumber itu dijadikan sebuah informasi. Jadi informasi itu data yang telah diolah dan berarti bagi penggunanya gitu ya. Jadi dia harus bermakna dulu atau ada nilainya lah sehingga orang yang membaca dia memerlukan seperti itu. Data dengan informasi itu akan jadi sebuah knowledge ya atau pengetahuan untuk kita ya, misalnya untuk pimpinan ya, misalnya data-data guru, data-data mahasiswa yang dari daerah 3T misalnya, itu kan jadi sebuah informasi ya. Informasi data mahasiswa yang membutuhkan beasiswa contoh. Nah, itu kan akan jadi knowledge untuk pimpinan ya, misalnya rektor ya. Nah, karena dia semakin banyak pengetahuannya, itu dia bisa mengambil decision ya, dia bisa membuat keputusan, oh untuk mahasiswa ini akan dapat potongan beasiswa sebesar 50%. Nah, itu hubungan data, informasi, knowledge, dan decision.